Aku udah mencoba defisit kalori dengan mulai berolahraga. Tapi kok berat badanku nggak turun ya? Ada yang pernah merasa begini juga nggak? Lagi mau turunin berat badan, ngira dengan olahraga harusnya kalori keluarnya tambah terus jadi defisit kalori, tapi ternyata beratnya belum turun-turun. Nah, kalau kamu nggak mau begitu juga, tonton video ini sampai habis karena akan kubahas satu persatu salah kalkulasinya ada di mana. Sebenarnya alasan utamanya adalah karena banyak orang salah kalkulasi kalori keluar saat berolahraga. Entah konsep ngitungnya yang salah atau memang salah estimasinya. Sehingga defisit kalorinya tidak nampak atau tidak signifikan dan berat badan nggak jadi turun. Langsung aja mulai tanpa babi-bu, kesalahan yang pertama adalah orang itu kadang masih mengira kalau mereka perlu menambahkan kalori keluar dari olahraga ke perhitungan kalori harian mereka. Ini nggak benar konsepnya. Saat kamu menghitung kebutuhan kalori harian alias Total Daily Energy Expenditure yang disingkat TDEE, hitungan tersebut sudah diasumsikan termasuk dengan aktivitas olahraga rutin kamu. Misal nih, seseorang udah ngitung tuh kebutuhan kalorinya di tdekalkulator.net 1800 kalori per hari. Terus dia merasa di suatu hari dia sepedaan dan sepedaannya bakar 400 kalori per jam. Dia menambahkan 400 kalori tersebut ke 1800-nya tadi. Jadi dia merasa bisa makan 2200 kalori. Nah, ini salah ya. Jadi 1800-nya tadi itu sudah mengkalkulasikan rutinitas olahraga yang dia lakukan. Ingat, kalau TDE itu rumusnya BMR dikali dengan pengali aktivitas fisik. Jadi rutinitas olahragamu itu sudah terinclude di TDE tadi. Tidak perlu ditambah lagi. Terus kesalahan yang kedua nih. Orang itu seringkali salah kalkulasi berapa banyak kalori yang ia bakar saat berolahraga. Dari mana sih sebenarnya kamu tahu berapa kalori yang mau bakar saat berolahraga? Kebanyakan orang pasti jawabnya pertama nih, dari smartwatch. Karena ada fiturnya tuh ya. Terus yang kedua banyak juga yang jawab dari googling di internet. Misalnya tuh googling berapa kalori terbakar dari bulu tangkis gitu misalnya. Nah, kedua cara ini bisa bikin kamu overestimate kalori yang kamu bakar. Begini, sebenarnya untuk mengukur berapa kalori terbakar itu di penelitian ilmiah ada caranya sendiri. Dan ini caranya dilandasi rumus di mana energi yang dihasilkan kita manusia itu asalnya dari makanan, ditambah dengan oksigen. Dan nantinya akan menghasilkan keluaran karbon dioksida, air, dan juga panas. Nah, berdasarkan rumus tadi itu, ada alat pengukur yang namanya kalorimetri, di mana seseorang akan dimasukkan di ruangan tertutup dan diminta beraktivitas di sana. Nah, panas yang dihasilkan tubuhnya akan terukur semua, karena kan ruangannya tertutup ya tadi ya, dan kalori keluarnya pun dapat dikalkulasi dengan cukup akurat. Ingat, tadi di rumusnya ada keluaran berupa panas, dan itu yang diukur di sini. Ada juga yang diukurnya bukan berdasarkan panasnya, tapi oksigen yang dihirup dan juga karbon dioksida yang dikeluarkan. Ingat juga ya, tadi di rumusnya ada oksigen dan karbon dioksida juga. Jadi, dapat diukur dengan cukup akurat berapa kalori yang dikeluarkan. Nah, itu tadi kalau berdasarkan penelitian ilmiah. Nah, sekarang kita ngomonginnya balik nih ke smartwatch tadi. Nah, kan nggak mungkin ya smartwatch itu yang ditaruh di pergelangan tangan mengukur panas yang dikeluarkan seluruh tubuh. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin juga smartwatch yang ditaruh di pergelangan tangan mengukur keluaran karbon dioksida dan juga oksigen yang dihirup. Kan nggak ditaruh di hidung ya. Nah, ternyata pengukuran smartwatch bukan berdasarkan rumus tadi, tapi berdasarkan yang namanya accelerometer yang terpasang pada smartwatch. Accelerometer ini mengkalkulasi berapa kalori terbakar berdasarkan gerakan kamu. Dan ini tentu tidak bisa seakurat metode yang ada di penelitian ilmiah tadi. Salah satu studi menunjukkan, ketika di-compare pengukuran 4 smartwatch brand berbeda dengan indirect calorimetry, miss-nya saat berolahraga intensitas sedang sangatlah tinggi, dan tingkat selisihnya juga sangat tergantung dengan brand smartwatch-nya. Di studi tersebut, waktu dites nih, 10 menit olahraga intensitas sedang, di indirect calorimetry terbaca pembakaran kalorinya 56 kalori. Di smartwatch merek A, terbaca 91 kalori. Smartwatch merek B terbaca 82 kalori. Smartwatch merek C terbaca 80 kalori, dan smartwatch merek D terbaca 87 kalori. Banyak kan selisihnya? 1,5 kali lipat bahkan lebih. Ini berarti nih, misal ada seseorang yang pakai smartwatch merek A dan dia mengira bakar 500 kalori, bisa aja sebenarnya dia cuma bakar 300 kalori doang. Jadi overestimate kan tuh ya? Nah, kalau pakai bantuan alat aja bisa miss, apalagi yang pakainya googling-googling doang, tentu miss-nya bisa lebih besar. Perhitungan di internet yang landasannya bagus nggak asal bunyi. Yang maksud asbun itu kayak konten-konten Zumba sejam bakar 1000 kalori. Atau bahkan ada yang olahraga 7 menit bakar 1000 kalori. Yang nggak mungkin banget, ini asal bunyi doang ya. Biar kontennya ditonton atau alias clickbait gitu sebutannya. Tapi yang landasannya benar, itu pakainya biasa perhitungan dari yang namanya MET atau Metabolic Equivalent. Nah, aku nggak bahas detail soal ini karena di video lama sudah pernah ya. Tapi intinya kamu nggak bisa serta-merta ngikutin data kalori terbakar di Google aja, di internet aja. Kenapa? Karena faktornya banyak banget.
Contohnya, berat badan orang yang ngelakuin itu sangat pengaruh. Makin berat, tentu butuh energi makin banyak. Kalau badanmu gede kan, kamu gerak kemana-mana butuh energi makin banyak, begitu ya. Terus intensitas olahraganya ngaruh juga. Misalnya, bilangnya sama-sama olahraga lari, tapi yang satu larinya sprint, dan yang satu larinya lari jarak jauh. Ya beda kalori yang dibakar. Skill juga ngaruh nih, misalnya sama-sama main tenis gitu ya. Yang satu gerakannya masih acak-adut gitu ya, yang satu sudah rapi, sudah efisien. Tentu penggunaan energinya bakal berbeda juga. Belum ngomongin kondisi medan nih. Jogging di jalan yang landai, lurus begitu, dengan jalan yang mendaki, curam, tentu beda kebutuhan energinya, meskipun sama-sama jogging. Terus efisiensi pemanfaatan waktu juga. Bisa aja nih ngakunya sama-sama jogging 30 menit gitu ya. Yang satu dikit-dikit berhenti, jalan atau foto-foto dulu. Yang satu konsisten nih speednya. Jelas berbeda juga pembakaran energinya. Jadi di sini kita bisa tahu kalau kalori terbakar itu akan sulit diprediksi. Terutama nih bagi pemula yang baru memulai. Apalagi ngomongin pemula yang dari sedenter, baru nyobain olahraga, sulit berharap kalori yang dia bakar bisa langsung cukup banyak. Kan masih belajar ya olahraganya ya. Bayangin deh kamu sudah googling kalori terbakar via bulu tangkis gitu ya. Ternyata diasumsikan kalori terbakarnya itu kalau mainnya udah kayak ganda dunia yang jago-jago nih. Yang kesana kemari mukul kok terus. Padahal kamu kalau main bulu tangkis udah kayak berdirinya posisi tegak gitu ya. Nggak kemana-mana di posisi masing-masing. Dan kalau mukul masih sering meleset. Banyakan servis doang daripada mainnya. Jadinya ya nanti kalau disamakan cara perhitungannya ya overestimate pembakaran kalorinya. Nah, kesalahan-kesalahan tadi dikombinasikan bisa mengakibatkan kamu mengira kalau dirimu itu butuh energi lebih banyak daripada yang kamu butuhkan. Misal nih ya, kamu mengira kebutuhan kalorimu 2000 kalori, padahal aslinya kebutuhanmu cuma 1700 kalori saja. Terus kamu makannya di 1600-an kalori tuh, defisitnya jadi tidak signifikan, makanya berat badan terasa tidak turun. Belum lagi nih, kalau kita merasa pembakaran kalori kita saat olahraga banyak, kita merasa masih bisa makan ekstra gitu ya, karena merasa masih bisa defisit. Misal nih, ngira olahraganya bakar 400 kalori, terus kita merasa ada slot ekstra tuh, wah bisa nih makan bakwan 200 kalori, masih defisit kok. Ternyata olahraganya cuma bakar 200 kalori. Bakbuk alias gak jadi muncul defisitnya, pantesan aja berat badannya nggak jadi turun. Jadi sebenarnya, untuk mengkalkulasikan kalori keluar itu nggak perlu pusing-pusing cari tahu berapa kalori terbakar saat olahraga. Yang penting rutinitas aktivitas fisikmu itu rutin dan terpantau. Misal nih, setiap harianmu jelas berapa sehari gitu ya. Rutinitas olahragamu juga jelas, programnya juga jelas. Selain itu, miliki juga pola makan yang teratur dan terpantau. Sisanya nih, tinggal rajin aja menimbang berat badan. Dari data berat badanmu tadi, kamu bisa evaluasi tuh. Kalau berat badanmu turun, ya sudah, kamu sudah defisit kalori. Kalau berat badanmu stabil, ya sudah, berarti kamu dominan makan di maintenance kalori. Kalau berat badanmu naik, ya kamu makan di surplus kalori. Gitu aja cukup kok, nggak perlu pusing-pusing cari tahu berapa kalori terbakar saat olahraga. Karena sekali lagi, ini rentan overestimate dan bikin kamu merasa bisa makan lebih banyak dari kalori yang kamu sebenarnya butuhkan.